Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judul, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Kamis 25 Februari 2021. Untuk tema yang akan kita bahas kali ini yaitu di kelas 1 episode 38 berjudul Perjalanan Siklus Air, dan untuk kelas 2 di episode 38 berjudul Perjalanan Air untuk Kembali ke Laut. Kalau adik-adik penasaran dengan isi video kali ini, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke materinya. Untuk kelas 1 kali ini, sinopsisnya adalah Dava berlari pagi bersama ayah menyusuri sungai kecil yang ada di dekat rumahnya. Ayah Dava menjelaskan air sungai itu berasal dari air hujan yang jatuh ke bumi. Lalu air sungai itu mengalir ke laut. Setelah terkumpul di laut, air akan menguap menjadi awan dan dari awan kembali lagi menjadi air pada saat turun hujan. Dalam episode ini, Dava juga belajar penjumlahan susun ke bawah dengan angka puluhan. Itulah untuk sinopsis kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya ya adik-adik. Untuk soal yang pertama yaitu apa manfaat air bagi kehidupan? Jawabannya yang pertama sebagai keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan pekerjaan lainnya. Jadi dalam hidup kita membutuhkan air bersih untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik dengan air. Nah, itulah beberapa contoh kegunaan air bagi kehidupan kita. Sangat banyak sekali kan manfaat air, jadi kita harus hemat air ya adik-adik. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Penjumlahan dengan pengelompokan. Di sebuah keranjang terdapat 3 buah bangun seperti di bawah ini. Hitunglah jumlahnya. Nah, ini ada persegi. Ini ada persegi adik-adik, segitiga, dan bintang. Kita jumlahkan dulu ya, perseginya ada berapa? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi perseginya ada 3. Lanjut, untuk segitiganya ada berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4. Betul, segitiganya ada 4. Sekarang yang terakhir, bintangnya ada berapa adik-adik? Bintangnya ada 1, 2, 3. Nah, semua ini tinggal kita jumlahkan. Perseginya ada 3, segitiganya ada 4, dan bintangnya ada 3. Jadi berapa adik-adik? 3 tambah 4, 7 tambah 3, 10. Jadi di dalam keranjang ada 10 bangun. Gitu ya adik-adik. Bisa kan caranya? Disamakan yang persegi panjang berapa, segitiganya berapa, dan bintangnya berapa. Disamakan dengan warna, bisa nih ya, biru-biru, kuning-kuning, dan hijau-hijau ataupun bentuknya. Oke, untuk yang kelas 1 cukup sampai sini dulu. Sekarang kita masuk untuk yang kelas 2. Sinopsisnya adalah Dimas dan Ayah melanjutkan topik tentang 2 bagian dari perjalanan siklus air yang berikutnya. Dari buku berjudul Perjalanan Siklus Air, Dimas jadi tahu bahwa siklus air harus terus melanjutkan perjalanan agar persediaan air di bumi tidak habis. Pada konsep matematika, Ayah menjelaskan pada Dimas tentang strategi perkalian dengan membagi salah satu bilangan.
Itulah sinopsis untuk kelas 2. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawaban untuk kelas 2. Soal yang pertama, bagaimana perjalanan air kembali ke laut? Jawabannya, air hujan, air sisa penggunaan rumah tangga, air yang ada di selokan, semua akan bermuara ke sungai atau mengarah ke sungai. Air yang sudah berkumpul tersebut diarahkan ke laut. Jadi sungai-sungai itu pasti semua diarahkan ke laut. Jadi air-air tersebut akhirnya akan kembali lagi ke laut dan akan menguap menjadi hujan dan kembali lagi. Seperti itulah namanya siklus air yang ada di dunia ini. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua kali ini, bagaimana proses terjadinya hujan? Jawabannya, air yang ada di permukaan bumi ini, baik itu yang ada di selokan tadi, ada di air di baju yang basah, di sungai, di laut, itu terkena panas matahari dan menguap dan berada di atas. Setelah itu terjadi perubahan suhu dan uapnya tadi menjadi titik embun. Pada saat awan tidak dapat membendung titik embun yang terlalu banyak, maka turunlah hujan yang ada di bumi ini. Itulah proses singkat terjadinya hujan. Adik-adik bisa menulisnya secara rapi ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Komen jika ada yang kurang jelas dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!